Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Sumatera Selatan bersama saya, Frin Meriana. Sejumlah berita pilihan akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Sungguh tak bermoral, seorang pria meruda paksa keponakannya yang masih berusia 10 tahun. Rumah yang dijadikan tempat penimbunan BBM ilegal di Kota Palembang terbakar hebat. Kasus pencurian emas dengan modus berpura-pura membeli perhiasan kembali terjadi di Kota Palembang. Seorang pria di Kota Palembang tega meruda paksa keponakannya yang masih berusia 10 tahun. Mirisnya, aksi bejat paman tak bermoral itu dilakukan di saat korban tertidur. Padahal ayah korban juga sedang tertidur di ruang sebelahnya. Pria berinisial TD harus berurusan dengan polisi dari Polsek Seberang Ulu 2 Palembang. Ia telah memperkosa keponakannya sendiri yang masih berusia 10 tahun. Mirisnya perbuatan bejat pelaku dilakukan saat korban tengah tertidur dan orang tuanya berada di ruang sebelahnya. Pelaku numpang menginap di rumah orang tua korban pada Kamis pekan lalu. Ketika melihat korban tertidur, muncul niat pelaku untuk meruda paksa korban. Ayah korban yang sedang tidur di ruangan sebelah terbangun dan langsung menghajar pelaku hingga terluka di bagian wajahnya. Ya itulah, masih keponakan dia sendiri itu. Akhirnya setelah kejadian itu, padahal orang tua korban ini, ya kan, 351 ini termasuk korban juga, itu tidurnya di samping anak ini. Akhirnya ketahuan kelakuan bejat. Kini polisi telah menyita beberapa barang bukti, diantaranya 12 senjata tajam yang diduga milik pelaku dan orang tua korban. Akibat perbuatan itu, tersangka terancam pidana maksimal 15 tahun penjara. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kota Palembang. Apa yang kau tabur, itulah yang kau tuai. Ungkapan itu menggambarkan peristiwa rumah yang dijadikan tempat penimbunan BBM ilegal di Kota Palembang yang terbakar hebat ini. Petugas pemadam sempat kesulitan memadamkan api karena adanya bak penampungan dan drum berisi BBM. Kobaran api dengan cepat membesar disertai asap hitam tebal yang membumbung tinggi ini membuat penduduk setempat ketakutan dan panik, khawatir api terus membesar. Kebakaran ini terjadi di sebuah rumah yang dijadikan gudang tempat penimbunan BBM secara ilegal di Jalan Kartowinangun, Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang pada Minggu siang. Petugas damkar sempat kesulitan melakukan pemadaman dikarenakan objek terbakar merupakan tempat penimbunan BBM. Selama ini Ketua RT tak mengetahui adanya penimbunan BBM dalam rumah itu. Selang 45 menit lah, sejam baru datang damkar. Kalau saya sendiri sih sebagai Ketua RT itu tidak ada laporan aktivitas mereka di sini. Jadi saya kemungkinan lah ya, aku nggak ada ini kan. Tapi kalau dari laporan resmi ke RT, baik RT kan aku baru berapa bulan nih dapat RT sebelumnya juga tidak ada laporan. Karena harus punya air yang cukup, karena ini bukan kebakar biasa, ini minyak. Oh, berarti ini agak lambat penanganannya, pemadamannya, tapi alhamdulillah selesai. Baik. Terbakar ini minyak, jadi gudang minyak ditumpuk itu bangkai sekitar di bangkai itu dikeluarkan. Tadi masih ada api-api seperti ini di bawah tadi. Ya, makanya itu kita lama tadi Api berhasil dipadamkan setelah berselang 2 jam dari awal kebakaran diketahui. Pos pemadam kebakaran Alang-Alang Lebar mengerahkan sedikitnya 6 unit kendaraan pemadam untuk menjinakkan api. Petugas damkar terus melakukan pendinginan karena masih ada sisa BBM tercampur air yang mengeluarkan api. 24 dirigen berisi BBM berhasil diamankan warga dari lokasi kejadian. Petugas pun memasang garis polisi di lokasi kejadian dan melakukan tempat olah kejadian perkara untuk mengetahui penyebab asal api.
Muhammad Ardi melaporkan dari Palembang. Setelah sebelumnya sempat mahal, kini harga cabai merah di Kota Palembang merosot turun. Namun daya beli masyarakat masih tergolong rendah. Pedagang mengeluh karena merugi. Sejak sepekan terakhir harga cabai merah di Palembang merosot. Seperti di pasar kilometer 5, komoditas tersebut berada di harga Rp25.000 per kilogramnya. Setelah sebelumnya sempat menyentuh angka Rp60 sampai Rp80.000. Meski begitu, tak membuat daya beli masyarakat membaik atau masih tergolong rendah. Kondisi ini dikeluhkan pedagang yang mengaku merugi karena banyaknya cabai busuk akibat tidak laku. Pedagang mengaku biasanya dapat menjual cabai merah 100 kg per hari pada pelanggan yang biasa memesan. Namun saat ini berkurang tak sampai 60 kg. Berbanding terbalik dengan cabai merah, cabai burung justru masih mahal bertahan di harga Rp60.000 dari harga normal Rp40.000. Cabai agak merosot sudah 25. Harga tertinggi kemarin sempat 45, 40. Turun ini tapi dia agak kurang. Ada cabai yang sudah kadang ada itu cabai burung. Pernah. Tak hanya cabai, komoditas bawang merah dan bawang putih kini juga mengalami penurunan harga. Muhammad Ardi melaporkan dari Palembang.